Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qodir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah hidup beliau, yang penuh cahaya petunjuk. Mankobah ke-29, Raja Jin mengampuni murid Syekh Abdul Qodir yang membunuh anaknya. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama. Seusai salat Jumat berangkatlah ia diiringi santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular dibunuh, langsung saja alam di sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan memakai pakaian yang serba baru. Mereka heran, dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian yang telah dialaminya. Kemudian diceritakannya bahwa sebenarnya kejadian itu begini asal permulaannya. Tadi waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin, dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu aku bertemu, dia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur mayat di atas panca persada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, "Siapa yang kau bawa itu?" Para pengawalnya menjawab, "Inilah orang yang membunuh putra tuanku raja." Lalu raja jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam. Dengan geramnya raja jin menghardikku, "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum." Dia berkata dengan suara lantang, muka berang menakutkan. Segera aku menjawab menolak tuduhan itu. "Perkara membunuh anakmu aku tolak, apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah." Raja jin menjawab, "Kamu tidak bisa menolak, ini buktinya, para saksinya juga banyak." Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah. Tidak bisa semuanya bohong, itu fitnah semata. Para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa yang ada di tongkatmu?" Aku menjawab, "Darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh." Raja jin berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu, ular itu adalah anakku." Dikala aku bingung tidak bisa menjawab lagi, sehingga aku pusing. Bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Raja jin melirik pada seorang hakim selaku aparat dan berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya, ia telah membunuh anakku, kamu harus segera memutuskan hukumannya. Yaitu ia harus dibunuh." Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo, pada waktu kepalaku akan dipancung. Algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, "Berhenti, sekali-kali jangan kau bunuh orang ini." Ia murid Syekh Abdul Qodir, sambil matanya menatap mata Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, "Coba, apa jawabanmu kepada Syekh jika beliau marah padamu karena membunuh muridnya?" Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, "Karena aku menghormati dan memuliakan Syekh. Dosamu yang begitu besar ku ampuni, dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kamu pulang, kamu harus menjadi imam sholat untuk menyembahyangkan mayat anakku." Almarhum dan membacakan istighfar mohon diampuni dosanya. Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Mankobah ke-30, berkat karomah Syekh Abdul Qodir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin supaya dibacakan kepada telinga orang itu bacaan, "Ya Hadrotas Syekh Kutubil Alamin Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jailani," insya Allah ia akan sembuh. Dan barang siapa yang merasa takut dari orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qodir pada tanah itu lalu sebarkan ke arah yang ditakuti, insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qodir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan dan kesulitan dengan kemudahan. Mankobah ke-31, Syekh Abdul Qodir berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau.
Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwaroh, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah, yaitu ruang yang mulia, Hujroh Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna dari bait di bawah ini. Zunubi kamojil bahri bal hiya aksaru, kamitsli jibalis syumi bal hiya akbaru, walakina indal karimi iza, afa, janahum minal budi bal hiya asgoru. Besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak, tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi, namun bila daku kau ampuni, ringan seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini, wahazihi naubatul asbah haikot hadorot. Famdut yaminaka kaetuhdo biha syafati. Kala jauh dari kekasih, ku utus roh pengganti diri, untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh. Manqobah ke-32, Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang sama. Diriwayatkan, pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau, detik itu pula murid-muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam satu waktu yang bersamaan. Sekian dan terima kasih, Mutiara Quran undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.